Perkenalkan, nama saya Ariel Manuel Tapea dengan NIM 230306042 Peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan dan metabolisme lipid pada ruminansia sebagai tugas mata kuliah biokimia. Lemak merupakan zat makanan yang umumnya memiliki jumlah yang kecil pada makanan ternak. Pada pakan ternak ruminansia, lemak terdapat dalam hijauan maupun konsentrat. Mengandung lemak dalam hijauan pakan berkisar 2-5%. Metabolisme lemak dalam rumen memiliki dampak yang besar terhadap asam lemak yang tersedia untuk diserap dan digunakan oleh jaringan tubuh, terutama jaringan adiposa. Pencernaan lemak pada ternak ruminansia dimulai di dalam rumen. Proses yang pertama adalah hidrolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini, dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Lemak di daun tanaman biasanya lebih mudah larut dalam air dibandingkan lemak trigliserida dan memberikan lebih sedikit energi, sekitar setengahnya dari perkiraan yang digunakan untuk menghitung nilai energi total makanan ternak. Asam lemak yang terkait dengan lemak glikolisasi dan trigliserida di biji tanaman cenderung tidak jenuh dan mengandung banyak asam lemak linoleat dan linoleat. Setelah lemak tanaman yang diesterifikasi dikonsumsi, lemak tersebut segera dipecah secara luas oleh lipase mikroba, menyebabkan pelepasan asam lemak bakteri seperti Anaerobia lipolytica yang dikenal dengan kegiatan lipasenya, menghasilkan esterase yang melekat pada sel dan lipase. Lipase sendiri adalah enzim yang ditemukan di luar sel dan terbungkus dalam partikel membran yang terdiri dari protein, lipid, dan asam nukleat. Dalam pencernaan lipid, di dalam rumen terjadi serangkaian reaksi enzimatik kompleks. X-galaktosidase bertanggung jawab untuk mengubah digal-digli menjadi monogal-digli dan galaktosa. B-galaktosidase kemudian mengkatalisis pemecahan monogal-digli menjadi galaktosa. Anaerofibriolipolitika lipase berperan dalam mengubah trigliserida menjadi digliserida dan gliserin. Lipase di bawah berpengaruh H+ dan CAFA memecat digliserida menjadi asam lemak dan gliserin. Sebagai tambahan, reaksi redoks dengan bantuan reduktase terjadi dan partikel umpan memberikan substrat untuk reaksi-reaksi ini. Maksudnya adalah bahwa di dalam rumen, enzim-enzim seperti X-galaktosidase dan B-galaktosidase bertindak untuk memecah gula-gula kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Anaerofibriolipolitika lipase dan lipase bertanggung jawab untuk mencerna trigliserida menjadi asam lemak yang lebih mudah diserap. Proses-proses ini berlangsung dalam lingkungan yang terkontrol dengan bantuan ion-ion seperti H+ dan CAFA, serta reaksi-reaksi redoks yang terjadi dengan bantuan reduktase. Partikel umpan berperan penting dalam menyediakan substrat untuk reaksi-reaksi ini. Proses lipolisis melibatkan lipase dalam mengurai asil gliserol menjadi asam lemak bebas atau FFA, gliserol, dan galaktosa tanpa penumpukan yang signifikan dari monoglisida atau diglisida. Gliserol dan galaktosa kemudian difermentasi dengan cepat, menghasilkan asam propionat dan butirat sebagai produk akhir utama dalam proses ini. Meskipun anaerofibriolipolitika memiliki aktivitas lipase yang tinggi, aktivitas esterase umum pada bakteri ini cenderung lebih rendah dibanding dengan banyaknya bakteri non-lipolitik. 2. Biohidrogenasi. Dalam proses biohidrogenasi,
BH di dalam isi rumen, asam lemak bebas atau FFA tak jenuh, memiliki waktu paruh yang relatif singkat karena cepat dihidrogenasi oleh mikroba, menghasilkan produk akhir yang lebih jenuh. Langkah awal dalam biohidrogenasi adalah reaksi isomerisasi yang mengubah ikatan rangkap cis-12 pada asam lemak tak jenuh menjadi isomer trans-11. Ini merupakan langkah kunci dalam proses biohidrogenasi yang mengubah struktur asam lemak tak jenuh menjadi bentuk yang lebih jenuh. Sebagai contoh, pada asam lemak tak jenuh, seperti asam oleat, terdapat ikatan rangkap C sama dengan C yang dalam proses biohidrogenasi akan dirubah menjadi ikatan tunggal C sampai C dengan penambahan hidrogen. Hal ini menyebabkan asam lemak yang lebih jenuh seperti asam stearat. Dalam proses dihidrogenasi, asam lemak di dalam rumen, asam lemak tak jenuh ganda, yang semuanya berada di dalam bentuk cis, mengalami serangkaian reaksi yang melibatkan enzim dan mikroba. Pertama, isomerase dari bakteri membutuhkan gugus karboksil bebas dan ikatan rangkap DNA pada asam lemak untuk mengalami pergeseran satu ikatan rangkap, mengubah bentuk cis menjadi bentuk trans. Kemudian proses dihidrogenasi terjadi di mana ikatan rangkap yang terbentuk diubah menjadi ikatan tunggal dengan penambahan hidrogen. Terakhir, hidrasi yang dilakukan oleh bakteri selulolytik mengubah asam lemak, terutama stearat dan palmitat, menjadi bentuk terhidrogenasi dengan penambahan gugus hidroksil atau OH. Ini adalah rangkaian reaksi penting dalam proses transformasi asam lemak tak jenuh menjadi bentuk yang lebih jenuh di dalam sistem pencernaan rumen. Dalam proses hidrogenasi asam lemak di dalam rumen, semua jenis asam lemak tak jenuh dapat dihidrogenasi. Meskipun asam lemak tak jenuh tunggal kurang cenderung dihidrogenasi dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh ganda, dengan tingkat dihidrogenasi mencapai 65 hingga 96%, proses ini menghasilkan banyak isomer yang berbeda. Biohidrogenasi lebih efisien ketika hewan diberi pakan hijau tinggi. Namun, asam linoleat memiliki kecenderungan untuk menekan proses hidrogenasi asam lemak lainnya. Ini menunjukkan bahwa komposisi pakan dapat mengaruhi proses hidrogenasi asam lemak di dalam rumen. Dengan pakan hijauan tinggi meningkatkan biohidrogenasi secara keseluruhan. Tetapi, asam linoleat dapat mempengaruhi proses ini dengan cara berlawanan. Dalam proses biohidrogenasi, isomerase hanya aktif pada asam lemak yang memiliki gugus karboksil bebas, khususnya pada PUFA seperti C18-2. Isomerase bekerja pada konfigurasi ikatan rangkap dengan cis-9, cis-12. Kehadiran gugus karboksil bebas ini adalah prasyarat penting untuk aktivitas isomerase. Oleh karena itu, lipolisis yang menghasilkan asam lemak dengan gugus karboksil bebas menjadi tahap penting sebelum proses biohidrogenasi dapat dimulai. Setelah ikatan trans-11 terbentuk melalui aktivitas isomerase, mikroba dalam rumen melakukan hidrogenasi ikatan C9 pada C18-2 melalui proses yang melibatkan reduktase. Sejauh mana trans-11 C18-2 terhidrogenasi menjadi C18-0, tergantung pada kondisi di dalam rumen. Proses ini seperti hidrogenasi menjadi asam stearat, dipengaruhi oleh keberadaan cairan rumen bebas dan partikel makanan. Namun, proses ini dapat dihambat secara irreversibel oleh asam linoleat dengan jumlah besar. Ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan komposisi nutrisi dalam rumen memainkan peran penting dalam mengatur biohidrogenasi asam lemak. Dengan asam linoleat sebagai faktor yang dapat menghambat proses ini dalam mencapai tahap yang diinginkan. Dalam proses biohidrogenasi, asam linoleat cenderung mengalami hidrogenasi yang lebih sempurna, menghasilkan asam stearat, namun hidrogenasi asam linoleat tidak terlalu sempurna. Hasilnya adalah asam stearat dan berbagai isomer jenuh tak jenuh tunggal yang berada di antaranya asam transfacenik yang merupakan ciri khas metabolisme dalam rumen. Ini menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh tunggal dapat mengalami hidrogenasi yang tidak sempurna, menghasilkan berbagai produk termasuk asam stearat serta isomer-isomer tak jenuh tunggal dengan asam transfacenik
menjadi salah satu produk yang sering dihasilkan dalam proses ini. CLA atau conjugated linoleic acid setelah diserap dari usus tersedia untuk diinkorporasi ke dalam trigliserida jaringan. Proses konversi dari asam linoleat menjadi asam faksinat terjadi lebih cepat daripada konversi asam faksinat menjadi asam stearat. Akibatnya, asam faksinat cenderung terakumulasi di dalam rumen dan kemudian masuk ke dalam usus, di mana akan diserap. Jumlah asam faksinat yang keluar dari rumen beberapa kali lipat lebih besar daripada CLA, menunjukkan bahwa dalam sistem pencernaan ruminansia, asam faksinat lebih banyak diproduksi dan diserap daripada CLA. 3. Asam lemak. Lemak merupakan komponen penting dalam bakteri yang berada di dalam rumen, menyumbang sekitar 10 hingga 15% dari total massa kering. Sumber lemak bagi bakteri berasal dari dua sumber utama, yaitu eksogen yang berasal dari asam lemak rantai panjang atau LCFA dalam makanan, dan endogen yang dihasilkan melalui sintesis de novo. Proporsi kontribusi dari masing-masing sumber ini bervariasi tergantung pada kandungan lemak dalam makanan dan spesies bakteri tertentu. Penambahan lemak dalam makanan dapat meningkatkan penyerapan eksogen oleh beberapa mikroba, memperlihatkan pentingnya komposisi makanan dalam mengaruhi dinamika lipid mikroba dalam rumen. Asam lemak yang disintesis secara de novo oleh mikroba rumen terutama terdiri dari C18-enol dan C16-enol. Proses dengan perbandingan sekitar 2:1 antara keduanya. Proses ini melibatkan penyerapan sejumlah besar radioaktivitas dari senyawa seperti C asetat atau C glukosa yang kemudian diintegrasikan ke dalam lipid mikroba sebagai asam lemak dengan rantai lurus dan bernomor genap. Ketika propionat atau valerat digunakan sebagai pengganti asetat, hasilnya adalah produksi asam lemak dengan rantai lurus dan bernomor ganjil pada mikroba rumen. Hal ini menggambarkan kemampuan mikroba rumen untuk mensintesis asam lemak dengan beragam struktur, tergantung pada substrat yang tersedia dan proses metabolik yang terlibat. Mikroba dalam rumen mampu mensintesis asam lemak rantai bercabang atau iso dengan menggunakan isobutirat, isovalerat, dan 2-metilbutirat sebagai primer. Selain itu, sekitar 15 hingga 20% dari total asam lemak bakteri dihasilkan melalui jalur anaerobik, menghasilkan asam lemak tak jenuh tunggal. Proses ini mencerminkan kemampuan mikroba rumen untuk menghasilkan beragam jenis asam lemak dengan menggunakan berbagai substrat dan jalur metabolik. Yang penting untuk pemahaman tentang dinamika lipid dalam sistem pencernaan hewan ruminansia. Biasanya bakteri dalam rumen tidak mensintesis asam lemak tak jenuh ganda. Oleh karena itu, keberadaan PUFA atau polyunsaturated fatty acids yang dilaporkan dalam mikroba rumen kemungkinan besar berasal dari penyerapan eksogen, yakni asam lemak yang telah terbentuk sebelumnya di lingkungan rumen. Asam lemak dengan nomor ganjil dapat dihasilkan dalam mikroba dengan dua cara, melalui pengurangan panjang rantai melalui oksidasi alfa atau dari propionil CoA. Proses ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang sumber dan pembentukan berbagai jenis asam lemak dalam mikroba rumen. Sekian dari video penjelasan saya tentang metabolisme lipid dalam ruminansia. Mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan saya. Atas waktu untuk menontonnya saya ucapkan terima kasih.